Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Kampung Multimedia. Di video kali ini, kami akan menyampaikan informasi tentang kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua menginginkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Namun, terkadang tanpa disadari, kita memiliki kebiasaan yang dapat menyebabkan kita tidak dihargai. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan tersebut lebih detail, mencari tahu mengapa mereka dapat berdampak negatif, dan bagaimana cara menghindarinya. Mari kita mulai tanpa menunda lebih lama lagi. 1. Kita akan memulai dengan mengulas kebiasaan pertama yang seringkali dilakukan tanpa disadari namun memiliki dampak yang signifikan, yaitu berbicara negatif tentang orang lain. Meskipun mungkin terasa menghibur pada saat itu, namun kita perlu menyadari dampak jangka panjangnya. Berbicara negatif seringkali dilakukan untuk mencari kesamaan dengan orang lain, atau sebagai cara untuk menyambung obrolan, tetapi sebenarnya ini menandakan kurangnya kepercayaan diri dan kebutuhan untuk menarik perhatian dengan cara yang tidak sehat. Saat kita berbicara negatif tentang orang lain, secara tidak langsung kita menciptakan lingkungan yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kebencian, yang pada akhirnya menciptakan citra negatif tentang diri kita sendiri di mata orang lain. Sebagai contoh, dalam situasi di tempat kerja, jika ada rekan yang sering membicarakan hal-hal negatif tentang orang lain, hal tersebut dapat membuat kita meragukan integritas dan karakter orang tersebut. Sebaliknya, mencoba membawa topik yang positif atau memberikan pujian tentang orang lain tidak hanya membuat percakapan lebih menyenangkan, tetapi juga membangun citra positif tentang diri kita sendiri. Penting untuk merefleksikan mengapa kita merasa perlu untuk berbicara negatif tentang orang lain, karena mengenali alasan di balik kebiasaan ini merupakan langkah pertama untuk mengubahnya. Belajar cara berkomunikasi secara efektif dan positif adalah kunci, karena apa yang kita katakan tentang orang lain sebenarnya lebih mencerminkan tentang diri kita sendiri daripada mereka. Oleh karena itu, mulai hari ini, mari kita menjadi lebih sadar tentang percakapan kita dan berupaya untuk selalu berbicara dengan positif. 2. Kita akan melanjutkan dengan mengulas kebiasaan yang seringkali merugikan diri sendiri tanpa disadari, yaitu kebiasaan selalu mengeluh. Meskipun mengeluh mungkin memberikan sedikit kenyamanan sesaat, namun kita perlu mempertimbangkan efek jangka panjangnya terhadap persepsi orang lain dan kesehatan mental kita. Banyak orang menggunakan keluhan sebagai cara untuk mengekspresikan frustrasi atau ketidakpuasan, tetapi seringkali kebiasaan ini menjadi respons otomatis terhadap berbagai situasi, baik besar maupun kecil, yang sebenarnya bisa dihadapi dengan cara yang lebih konstruktif. Mengeluh secara berlebihan dapat menciptakan persepsi negatif di mata orang lain, membuat kita terlihat sebagai individu yang selalu negatif dan sulit untuk puas. Dari sudut pandang psikologis, kebiasaan mengeluh dapat menurunkan mood kita sendiri dan orang di sekitar kita, serta menciptakan siklus negativitas yang sulit dipecah. Ambil contoh seorang teman atau rekan kerja yang selalu mengeluh, bagaimana perasaanmu saat berada di dekat mereka? Apakah kamu merasa terbebani atau malah ingin menghindar? Hal ini mencerminkan dampak nyata dari kebiasaan mengeluh terhadap hubungan sosial kita. Ada beberapa saran dan tips untuk mengatasi ini. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih fokus pada aspek negatif, carilah sisi positif atau pelajaran yang bisa dipetik dari setiap situasi. Luangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan hal-hal yang kita syukuri. Ini dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk mengeluh dan meningkatkan sikap positif saat menghadapi masalah. Alih-alih mengeluh, fokuslah pada mencari solusi. Hal ini tidak hanya akan membuat kita terlihat lebih kompeten, tetapi juga meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan. Kebiasaan mengeluh mungkin terasa sepele, namun dampaknya bisa luas, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang di sekitar kita. Mulai sekarang, cobalah untuk menyadari setiap kali kita ingin mengeluh, ubahlah menjadi sesuatu yang lebih positif dan produktif. 3. Kali ini, kita akan mengulas kebiasaan yang sering dianggap remeh, namun memiliki dampak besar dalam kehidupan kita, yaitu tidak menepati janji. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan janji besar, tetapi juga janji-janji kecil yang kita buat sehari-hari. Seringkali, kita tidak memenuhi janji karena kurang memperhatikan pentingnya janji tersebut, atau karena kurangnya manajemen waktu yang baik. Terkadang, hal ini juga terjadi karena kita terlalu mudah mengiyakan tanpa mempertimbangkan kapasitas dan prioritas kita. Tidak menepati janji dapat merusak reputasi seseorang, menunjukkan kurangnya keandalan, dan membuat orang lain merasa tidak dihargai. Di lingkungan kerja,
Hal ini dapat merugikan karir seseorang, sementara dalam hubungan pribadi, ini dapat mengikis kepercayaan. Sebagai contoh, bayangkan seorang rekan kerja yang seringkali tidak memenuhi deadline atau seorang teman yang sering membatalkan rencana di menit terakhir. Ini adalah contoh nyata bagaimana tidak menepati janji dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Ada beberapa saran dan tips untuk mengatasi ini. Kadang-kadang lebih baik menolak dengan sopan daripada membuat janji yang tidak dapat kita tepati. Ini menunjukkan kejujuran dan integritas. Mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang baik dan memahami prioritas juga dapat membantu kita menepati janji. Gunakan alat seperti kalender atau aplikasi pengingat untuk membantu. Dan jika kita menyadari bahwa kita tidak dapat menepati janji, beritahu orang tersebut secepat mungkin. Kejujuran dan keterbukaan dapat mengurangi dampak negatif. Menepati janji adalah tentang menghargai orang lain dan menjaga integritas diri. Ini tidak hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi lebih tentang bagaimana kita menunjukkan komitmen kita melalui tindakan. Jadilah seseorang yang dikenal karena keandalannya. 4. Poin terakhir yang akan kita bahas adalah kebiasaan menyalahkan orang lain, yang tidak hanya merusak hubungan interpersonal kita, tetapi juga menghambat pertumbuhan pribadi. Kebiasaan ini seringkali timbul dari ketidakmampuan untuk menerima kesalahan sendiri, atau ketidakmauan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Ini bisa menjadi mekanisme pertahanan untuk melindungi ego kita. Namun, menyalahkan orang lain secara konstan dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpercayaan, menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan membuat orang lain merasa tidak dihargai atau tidak adil. Bayangkan seseorang yang selalu mencari kambing hitam saat terjadi masalah, alih-alih mencari solusi. Reaksi tim atau lingkungan sosial terhadap orang tersebut dapat mengakibatkan isolasi sosial dan kehilangan rasa hormat dari orang lain. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan ini adalah dengan belajar mengakui kesalahan, yang menunjukkan kedewasaan dan keberanian untuk bertanggung jawab atas tindakan kita. Merefleksikan tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain adalah penting untuk mengidentifikasi kapan dan mengapa kita cenderung menyalahkan orang lain. Belajar dari kesalahan dan menggunakan mereka sebagai kesempatan untuk tumbuh dapat membantu mengurangi kecenderungan menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain mungkin terasa lebih mudah daripada menghadapi kesalahan kita sendiri. Namun, kebiasaan ini berdampak buruk terhadap reputasi dan hubungan kita dengan orang lain. Mengambil tanggung jawab atas tindakan kita sendiri adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan sukses dalam jangka panjang. Itulah pembahasan kita hari ini, di mana kita telah melihat 4 kebiasaan yang dapat membuat kita disepelekan oleh orang lain, yaitu berbicara buruk tentang orang lain, selalu mengeluh, tidak menepati janji, dan selalu menyalahkan orang lain. Perubahan kecil dalam perilaku sehari-hari kita dapat membawa dampak besar dalam cara orang lain memandang dan berinteraksi dengan kita. Ingatlah bahwa kita semua adalah manusia yang terus belajar dan berkembang, dan tidak ada yang sempurna. Kesediaan untuk mengakui dan belajar dari kesalahan adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Share video ini jika menurut kalian bermanfaat dan menginspirasi kita semua.